Selanjutnya aku ingin mengetahui perkembangan terakhir putra Begawan Sakri Kakang Narada. Kira-kira apa yang bisa Kakang sampaikan? Oh, adik guru, junjungan para dewa dan manusia. Sesuai suratan takdir, pemuda itu kini sedang berkembang ke arah yang kita harapkan bersama. Hanya apa, Kakang? Oh iya, hanya saja pemuda itu tampaknya sedang gundah. Berdasarkan laporan dari pembimbingnya, salah satu penyebabnya mungkin kerinduannya pada sosok ayahnya. Begitu. Ayahnya adalah seorang resi yang sangat disegani dan berkarisma. Pantaslah jika anaknya sangat penasaran ingin menemuinya. Akan tetapi adik guru, Kakang khawatir jika pemuda itu sampai berhasil memuaskan kerinduannya itu, maka harapan kita akan terancam sirna. Oh ya, bukankah suratan takdir tersebut belumlah suatu hal yang mutlak? Betul sekali, Kakang. Itulah sebabnya aku mempercayakan pemuda itu dalam asuhan saudara kita yang paling bisa kita andalkan. Adik guru memang jempolan dalam soal-soal taktis seperti ini. Ya, Kakang setuju. Semoga segala sesuatunya berjalan dengan baik. Pemuda itu harus melaksanakan suratan takdirnya, menjadi pendiri kerajaan, tempat lahirnya keturunan-keturunan kita. Saya rasa tidak akan mungkin. Menurut saya tidak akan mungkin. Dulu kan lihat saja nanti. Saya tidak percaya. Kita lihat saja nanti. Kita lihat. Kita lihat saja nanti. Ya. Buktikan aja nanti. Ya. What? Ya. Kenapa itu? Tidak. Selamat, Raden, selamat. Bulan purnama di langit kelam. Hati merana, mulut terbungkam. Di langit kelam ada bulan purnama, mulut terbungkam. Hati bertanya-tanya, purnama raya bagaikan piring. Hati bertanya, siapa teman bersanding? Kamu tahu apa tentang perasaan saya? Jangan tersinggung dong, Den. Terus terang, Raden, saya ini heran. Semua impian para pemuda seusia Raden sudah Raden miliki. Wajah ganteng, harta melimpah, kesaktian tanpa tanding, calon raja lagi. Tapi kok nggak pernah saya melihat Raden gembira. Apa mungkin kurang yang satu itu tuh ya? Padahal asal tahu saja, banyak sekali putri-putri yang termimpi-mimpi ingin dijadikan istri Raden. Aku tahu itu semua. Gareng, bolehkah aku bertanya sesuatu? Mengapa kamu bisa selalu tampak riang dan bahagia?
pertanyaan Raden ini sudah bisa membahagiakan hatiku. Saya bahagia karena mengapa Raden Palasara bertanya begitu? Semua yang Raden inginkan tersedia. Apa yang Raden mau bisa terlaksana. Apalagi yang kurang? Itu dia! Ayo serang! Hiya! 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 Ayo! Hei, Ksatria Trebela Suket! Buktikan kalau kau bukan hanya jagoan di kandang sendiri. Sekarang, hadapilah kenyataan di luar arena. Aku akan mengambil busur emas itu dengan paksa kalau perlu. Kecuali jika kau mempersembahkannya dengan sukarela pada kami. Silakan ambil kalau kau mau. Nih, tangkap. Belajarlah bersopan santun. Turunlah dari kuda jika kau akan meminta sesuatu. Hajar terus Raden. Yes. Wah, pusing kamu. Hebat Raden. Mereka pasti cerah. Kau sepertinya senang sekali, Reng. Ya ampun Raden. Justru Radenlah yang seharusnya lebih merasa senang daripada saya. Pemuda manapun akan merasa bahagia jika dirinya punya kekuatan dan kesaktian seperti Raden ini. Contohnya para kesatria pengecut barusan. Bayangkan Raden, betapa bahagianya mereka jika berhasil merebut busur emas ini dari tangan Raden. Reng, karena kau selalu tampak bahagia, mungkin kau dapat membantuku menjelaskan arti kebahagiaan padaku. Wah, Raden, aku kan bukan orang pandai dan bijaksana, Raden. Bagaimana mungkin aku menjelaskannya padamu? Tapi mungkin kalau Raden bertanya pada bapakku, maaf Raden. Reng, santai sajalah. Begini saja. Bagaimana kalau mulai besok kau tunjukkan padaku kegiatan apa saja yang membuatmu bahagia? Ingat, apa saja. Dan aku akan coba melakukannya juga. Mudah-mudahan aku akan dapat menemukan jawabannya sendiri. Bagaimana? Setuju? Kurang paham, tapi ya terserah Raden sajalah. Saya akan selalu siap membantu. Wah, kamu memang sobat terbaikku. Ya sudah, mulai besok ya. Apa yang sedang mengganggu pikiranmu, nak? Bapak, sudah tengah malam begini, mestinya Bapak sudah lelap tidur. Kamu mencemaskan sahabatmu itu ya? Wah, Bapak kok bisa tahu sih? Raden Palasara, Pak. Dia beberapa waktu ini selalu murung dan mengaku tidak bahagia. Ia bahkan meminta saya untuk membantunya mendapatkan kebahagiaan yang dicarinya itu, Pak.
Selamat anakku. Engkau telah dipercaya oleh sahabatmu itu untuk membantunya menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Lakukanlah sebatas kemampuanmu. Janganlah engkau ragu-ragu. Ya. Bapak juga mulai ngantuk nih. Sudah ya, Bapak pergi dulu. Wah, kalau dasarnya memang sudah ganteng, pakai baju apa saja ya tetap kelihatan ganteng. Sudah, jangan bercanda melulu. Sekarang ini kita mau mengerjakan apa? Apa ya? Terserah Raden lah, saya nurut saja. Aduh, bagaimana sih kamu? Mulai dari mana ya? Reng, pakaianmu sederhana, tapi kamu tetap kelihatan senang. Rahasianya apa sih? Gampang, Raden. Karena pakaian ini saya dapatkan dengan uang hasil keringat sendiri. Nah, itu dia. Ayo lekas antarkan aku mencari uang. Maksud Raden seperti saya mendapatkannya. Jadi kuli begitu. Aduh. Sana berangkat. Bapak selalu membutuhkan tenagamu, anak muda. Besok pagi datang lagi kemari ya. Den, kasihan Den. Hah? Hore! Rezeki nomplok! Hore! Raden, apa yang kau lakukan? Pengemis! Aduh, pengemis sialan! Awas kalau sampai kita bertemu lagi ya! Pengemis! Aduh, pengemis sialan! Awas kalau sampai kita bertemu lagi ya! Saya sendiri tidak mengerti mengapa begitu sulit bagi Raden untuk merasa bahagia. Padahal semua sudah dicoba. Cari duit sendiri sudah. Ditaksir gadis-gadis cakep sudah. Lah pujian kekaguman seperti hujan deras saja layaknya. Jagoan sudah pasti. Lalu apalagi yang ketinggalan ya? Beramal. Walaupun salah alamat juga sudah. Reng, aku teringat perkataanmu kemarin sore. Kau berkata bahwa bapakmu, Wak Semar, akan dapat membantuku mengatasi persoalanku ini. Seandainya ayahandaku ada di sini, mungkin aku tidak perlu gundah seperti sekarang ini. Maaf Raden, saya tidak bermaksud mengingatkan Raden pada... Shh, tidak perlu maaf-maafan segala. Beliau memang selalu ada dalam pikiranku. Kau tahu, kalau ayahku itu adalah seorang pertapa? Mungkinkah sebenarnya aku tidak cocok menyandang gelar pangeran? Mungkinkah aku seharusnya mengikuti jejak ayahku, menjadi seorang pertapa?
Balasara, bagaimana kabarmu hari ini? Maafkan hamba, Bunda. Seperti biasanya, tidak ada yang istimewa tentang keseharian hamba. Balasara anakku, ketika Bunda masih kanak-kanak, ayahku pernah bercerita tentang seorang resi sakti bernama Bargawa. Dia tak bisa mati dan umurnya dihabiskan untuk mencari orang yang bisa membunuhnya. Dia yang semula bahagia karena tak ada yang bisa menandinginya, akhirnya tersiksa oleh kesaktiannya sendiri. Tetapi hamba tetap ingin mencari apa sebenarnya yang disebut sebagai kebahagiaan itu, Bunda. Bunda hanya tidak ingin kau malah menderita ketika mencari makna kebahagiaan. Itulah sebabnya, Bunda. Hamba memutuskan untuk meminta nasihat dari Ayahanda Resi Sakri. Anakku, ayahmu adalah seorang resi yang bijaksana. Bunda yakin engkau akan mendapatkan bimbingan yang terbaik dari beliau. Bagaimana, Adik Guru? Apakah Kakang perlu mengkhawatirkan perkembangan ini? Kadang kita lupa mencegah atau menghindari suatu masalah. Seringkali justru menjadikan persoalan bertambah rumit, Kakang. Jadi maksud Adik Guru, kita biarkan saja Balasara melaksanakan niatnya. Balasara itu laksana arus yang deras. Usaha terbaik yang dapat kita lakukan adalah mengikuti arus tersebut. Di mana arus mulai tenang, disitulah letak kesempatan kita. Selamat pagi, Wak Semar. Kok tidak ditemani anak-anak? Walah, Raden Balasara. Selamat pagi. Anak-anak tadi bangunnya kesiangan. Mereka semua kini sedang mandi di kali. Biasa, kalau bertiga itu sudah berkumpul, kerjaannya mereka pasti main melulu. Sampai lupa waktu. Mari Den, mari, mampir dulu ke dalam. Wah, tidak usah repot-repot, Wak. Saya kemari hanya untuk memberi kabar bahwa besok atau lusa saya akan pergi mengunjungi Ayahanda di Sapta Arga. Dan kali ini saya ingin pergi sendiri. Jadi Wak sekeluarga tidak perlu menemani saya seperti biasanya. Wak mengerti, Raden. Anak-anak kalau sudah bercanda memang suka lupa diri. Sehingga kadang-kadang membuat kita jengkel. Oh, bukan itu alasannya, Wak Semar. Mereka adalah sahabat-sahabat terbaik saya. Hanya untuk kali ini saja, saya ingin pergi seorang diri. Kalau memang hal itu yang Raden rencanakan, Wak tidak akan memaksa. Wak paham sepenuhnya akan maksud Raden. Wak hanya ingin berpesan agar Raden percaya dan mengikuti apa kata sanubari Raden. Karena orang yang berbudi seluhur Raden pasti akan dianugerahi hati sanubari yang lembut dan baik. Sanubari adalah sahabat yang dapat dipercaya dan diandalkan setiap saat dan di mana saja, Raden. Terima kasih, Wak. Saya akan selalu mengingat pesan Wak hari ini. Sekarang, saya mohon pamit. Saya ingin berkeliling kota, merekam setiap sudutnya dalam ingatan sebelum saya tinggalkan. Saya permisi pergi dulu, Wak.
Jaga dirimu baik-baik, Raden. Seandainya saja aku bisa menjadi permaisurinya. Berarti kau adalah sainganku. Bersaing denganmu? Maaf ya. Ibu, mari saya bantu. Jangan cari muka di hadapanku. Kemarin memeras kami dengan pajak tinggi, sekarang pura-pura berbaik hati. Maafkan, bila memang ada yang melakukan hal itu pada ibu. Tetapi, biarkan saya sekarang membantu ibu. Nggak perlu, aku masih kuat. Sejak kecil aku sudah biasa mengangkut kayu untuk menyambung hidup. Kalian para bangsawan hanya bisa memeras rakyat. Kalau begitu, pakailah kuda saya. Anggap saja saya mengembalikan pajak ibu. Kalau bukan anak orang yang sangat kaya, kau hanyalah seorang pemuda gila. Belum pernah ada pembesar dari manapun yang mau menyerahkan kudanya kepada orang lain. Apalagi kepada orang sepertiku. Siapa kau sebenarnya, anak muda? Katakan padaku, siapa kau, anak muda? Siapapun kau, terima kasih. Semoga hidupmu lebih bahagia. Ayah. Rezeki nomplok. Raten! Raten! Maaf, Pak. Izinkanlah saya bertanya. Kejadian apakah gerangan yang menimpa Bapak? Lalu apa pedulimu? Barangkali ada yang bisa saya bantu? Hei, aku tidak ingin meminta bantuan kamu. Lagi pula kau pikir aku ini apa? Pengemis? Jangan kurang ajar kamu ya. Maafkan, saya tidak bermaksud mencampuri urusan Bapak. Tunggu. Baiklah, aku jawab pertanyaanmu. Aku adalah penebang pohon. Dan iku ini terluka karena tertimpa pohon yang kutebang. Nah, sekarang aku harus pergi. Anak-anakku telah menungguku di rumah. Aku membawakan makan malam mereka. Pak, sebentar, Pak. Saya rasa anak-anak Bapak lebih membutuhkan ini daripada saya. Saya mohon, ambillah demi anak-anak Bapak. Apa yang membuatmu yakin kalau aku memang mempunyai anak-anak yang sekarang sedang menungguiku di rumah? Sanubari saya mengatakan begitu, dan saya mempercayainya.
Hei, siapapun dirimu, semoga kau mendapatkan apa yang sedang kau cari. Doa anak-anakku menyertaimu. Astaga, apa yang sedang kulakukan di sini? Bunda dan penghuni istana lainnya pasti akan merasa cemas. Oh, kau tampak terpelajar dan berakal sehat. Tak mungkin rasanya orang sepertimu berkeliaran di sini jika pikirannya sedang tidak terganggu. Oh, selamat petang pertapa yang bijak. Bapak dapat membaca pikiran saya rupanya. Ketahuilah, tidak perlu orang pintar untuk merasakan kegundahan hatimu. Aku ingin sekali membantumu, tapi sayangnya aku harus mencapai kota sebelum malam tiba. Kau bisa ikut denganku kembali ke kota, atau kau singgah di tempat pertapaanku dan kembali ke tempat asalmu besok pagi. Kau kuizinkan singgah di tempatku. Letaknya tidak jauh dari sini. Kau ikuti saja suara gemercik air dan kau akan menemukannya. Tapi ada syaratnya. Kau harus menanggalkan pakaian mewahmu itu. Tempat pertapaanku harus bersih dari segala sesuatu yang mengandung nilai-nilai kebanggaan semu duniawi. Tapi... Tak kusangka menanggalkan pakaian mewahmu itu. Tempat pertapaanku harus bersih dari segala sesuatu yang mengandung nilai-nilai kebanggaan semu duniawi. Tapi... Tak kusangka begitu parahnya kegundahanmu sehingga membuat akal sehatmu macet. Tentu saja kau bisa tukar pakaianmu itu dengan milikku ini. Ada apa dengan senyumanmu itu? Lekas kita bertukar pakaian. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku tidak ingin sampai kemalaman tiba di kota. Keadaan Raden Palasara tidak perlu dicemaskan. Ia adalah seorang ksatria yang perkasa. Pasti mampu menjaga dirinya dengan baik. Jika Kakang Semar berpendapat seperti itu, hati saya sekarang lebih tenang. Kini lebih baik saya berdoa agar anakku mendapatkan perlindungan dan pencerahan dari para dewata agung.
Iya. Pergi. Ular, pergilah. Carilah makananmu di tempat lain. Siapa kau? Mana pertapa yang biasa tinggal di sini? Sang Pertapa. Kurasa beliau sedang pergi ke kota. Aku hanya singgah di tempat ini. Pergi ke kota, katamu? Kurang ajar. Kau manusia cilik. Kau diam di situ. Awas, kau jangan coba-coba bergerak sedikit pun. Baik. Tapi hati... Ku bilang jangan bergerak, bodoh. Waduh, biung! Hidupku! Korban! Ampun, kesatria. Jangan pukul hamba. Ampun. Tidak perlu takut, wahai raksasa. Aku tidak tahu apa urusanmu dengan Pertapa yang biasa tinggal di sini. Tetapi sebaiknya, sekarang kau pergi saja. Oh ya, dan perlahan-lahanlah dalam melangkah. Hamba mengerti. Pernahkah kau melihat burung terbang di awan, mengepal sayap melayang menghilang? Pernahkah kau bermimpi untuk terbang ke awan, melihat duniamu dan terpana? Oh, bila mimpimu tiba, kau kan terbang membawa
jiwa bahagia. Dan bila kau lihat dunia, kau kan tebar cinta kasih kita. Aku berhasil. Aku menemukan jawabannya. Blonteng? Blonteng? Kaukah itu? Oh. Tak perlu orang bijak untuk merasakan bahwa kau telah mendapatkan apa yang kau cari selama ini. Wahai Balasara. Oh ya, beberapa orang yang kebetulan pernah bertemu denganmu menitipkan salamnya untukmu. Seorang ibu yang mengembalikan kuda milikmu ini, dan juga dari seorang penebang kayu, berikut juga kelima anak-anaknya. Dan iya. Kenapa waktu kita bertemu dulu kau tidak bilang kalau kamu adalah pewaris tahta kerajaan? Aku dan rakyat lainnya pasti akan bangga dan bahagia sekali jika punya raja seperti kamu. Oh ya, omong-omong, apakah kau bertemu dengan raksasa? Tolong nanti sampaikan kepada Batara Narada kalau aku menantikannya untuk merayakan keberhasilan usaha kita ini. Nah, dari dongeng nenek tadi, kita bisa mencontoh tindakan Balasara, di mana kebahagiaan itu bisa kita peroleh dengan cara menolong dan membantu siapa saja yang memerlukan dan melindungi makhluk yang lemah dengan tulus. Nek, kena deh tuh Karituan. Tadi kan Karituan ngotot banget mau membawa burung itu pulang. Kan cuma iseng. Dasar badung.